Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Kali ini kita masih berada di Rumah Asuransi Indonesia dan kita kedatangan tamu istimewa pagi ini. Beliau adalah Bapak Erwin Nukman. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya kenalin dulu deh biar lebih serak dengerin ya apa yang akan disampaikan. Dan beliau ini adalah dosen di asuransi syariah di Vokasi UI Universitas Indonesia, kemudian juga dosen di berbagai perguruan tinggi yang lain. Contohnya di STIMRA itu adalah Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi. Kemudian selain jadi dosen juga sebagai eksekutif di Direktur Eksekutif di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, begitu ya Pak Erwin? Terus kemudian Ketua Yayasan Asuransi Indonesia. Nah, dengan predikat dan profesi yang begitu banyak, kita berharap akan mendapatkan banyak sekali insight pada kesempatan ini. Nah, apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah baik Ibu, terima kasih sudah diundang di Berani Ibu. Iya, saya juga terima kasih banyak dan teman-teman yang ada di sana juga pasti sangat senang. Hai gitu ya. Pak Erwin sekarang di masa pandemi, tapi bukan berarti kita nggak bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman ya. Tetap harus berjalan gitu ya. Nah, pagi ini kita akan bicara mengenai asuransi syariah. Lebih fokus kepada asuransi syariah. Kalau kemarin kita bicara mengenai asuransi jiwa gitu ya, konvensional, dan kita sudah pernah membicarakan asuransi kerugian atau asuransi umum. Sekarang kita bicara mengenai asuransi syariah. Iya, kali ini kita akan bicara mengenai asuransi syariah. Pengen tahu itu sebenarnya asuransi syariah itu seperti apa, dan kita akan dengarkan dari Pak Erwin. Bisa dijelaskan kepada teman-teman Pak, asuransi syariah itu seperti apa sih sebenarnya? Oh, aduh, ini pertanyaannya belum apa-apa pagi-pagi, agak berat juga nih Bu Yani. Oke. Tapi barangkali gini, kalau kita bicara tentang asuransi sendiri, mungkin barangkali secara umum masyarakat Indonesia juga masih bingung atau ambigu, apa sih asuransi? Iya. Begitu ada embel-embel syariah, bukan lagi makin bingung, makin pening kepala gitu, makin penat. Nah, artinya barangkali ya kalau bahasa yang lebih membumi, barangkali sebenarnya sih kalau simpelnya asuransi syariah itu karena hanya di Indonesia disebut sebagai asuransi syariah. Kalau secara global itu dikenal sebagai takaful atau ta'awun. Kalau di bahasa Arabnya itu ta'awun itu artinya sebenarnya kooperatif. Kooperatif itu kalau di Indonesia kooperasi, Bu. Iya. Jadi sebenarnya simpel, jadi kooperasi. Jadi sebenarnya asuransi syariah itu kalau simpel di Indonesia, kalau ibaratnya mau dijelaskan atau diterangkan dengan simpel ya seperti kooperasi. Untung sama-sama dibagi, rugi sama-sama ditanggung. Nah, jadi yang ada di asuransi syariah itu sebenarnya prinsip yang serupa dengan yang ada di kooperasi. Jadi kalau ada satu orang yang mengalami musibah, yang lain bantu. Dan ini sebenarnya juga kalau kita simpel, kita lihat juga di zaman-zaman sekarang ini kan juga banyak platform-platform yang katakanlah menggalang donasi. Itu sebenarnya konsepnya sama seperti asuransi syariah. Dan itu bukan hanya ada di Indonesia. Kalau kita lihat di negeri China atau di Amerika Serikat itu juga sama. Mereka tidak pakai embel-embel syariah, tetapi konsep itu konsep asuransi syariah. Nah, jadi kalau kembali simpelnya, kalau yang dimaksud dengan asuransi syariah secara umum dan secara awam, ya tolong menolong, gotong royong. Iya, gotong royong ya. Nah, itu karena kalau tanya berat itu gampang sih Bu, tinggal baca di Undang-Undang 40 tahun 2014 itu. Tapi kita nggak usah itulah. Tapi artinya kalau simpelnya itu tadi gotong royong, tolong menolong. Jadi kalau sebenarnya orang punya asuransi syariah gitu ya, berarti pada kondisi itu dia akan sudah melakukan yang namanya gotong royong, menolong sesamanya gitu ya Pak? Betul Ibu. Nah, ini konsep yang
perlu kita butuh bantuan Bu Yani juga dan teman-teman yang lain itu bahwa sebenarnya ketika seseorang sudah ikut asuransi syariah, konsep pertamanya adalah tolong menolong. Betul. Artinya dia harusnya menolong dulu orang lain. Dulu. Nah, kalau memang dalam satu ketika dia juga mengalami musibah dan harus ditolong, dan dia mendapat pertolongan dari yang lain juga. Jadi sebenarnya kebaikan di asuransi syariah itu minimal ada dua. Yang satu menolong orang, yang kedua adalah ditolong orang. Nah, ini beda mungkin barangkali kalau kita bandingkan sedikit dengan asuransi konvensional, karena asuransi konvensional itu kan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, kita sebutnya konvensional ya, konvensional. Kalau terjadi apa-apa ya hanya dua pihak ini aja yang berinteraksi. Jadi kalau misalnya ada klaim, si pemegang polis atau tertanggung itu menagih kepada perusahaan asuransinya. Dan kalau memang ada tagihan premi, ya ditagihkan kepada si tertanggungnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan pemegang polis lainnya? Tidak ada hubungan sama sekali. Secara hukum, secara kontrak tidak ada. Nah, kalau di asuransi syariah tadi, sama seperti konsep yang ada di koperasi, satu sama lain itu terikat dalam satu perjanjian, yaitu untuk tolong-menolong. Seperti itu sih, Bu. Iya, teman-teman tadi sudah kita dengarkan bahwa ketika orang memiliki asuransi syariah, berarti pada kesempatan itu sebenarnya dia sudah melakukan hal yang baik, yakni menolong sesamanya. Dan pada kesempatan dia mendapatkan musibah, pada kesempatan itu juga dia secara otomatis akan mendapatkan pertolongan. Gitu ya, Pak Erwin? Betul, kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, berarti sekarang di kalau kita tahu tadi bahwa sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya Pak, di negara-negara yang lain pun juga sebenarnya asuransi syariah itu udah ada, hanya namanya yang berbeda kan. Kalau di Indonesia kita sebut syariah itu kenapa ya? Gitu. Mungkin barangkali gini, karena kita lebih banyak meniru kepada industri yang lebih mapan, yang lebih besar lagi, seperti perbankan. Di tahun 1991 itu kan sudah ada perbankan syariah, sehingga ketika itu ada derivatifnya semua juga menggunakan kata syariah, Bu. Asuransi syariah, pembiayaan syariah, kemudian ada pegadaian syariah, dan semuanya itu syariah. Hotel pun hotel syariah. Nah, sementara kalau kita lihat di Malaysia, katakanlah bank itu dia tidak menggunakan syariah bank, tetapi menggunakan Islamic bank. Atau menggunakan di Eropa ada yang menggunakan Islamic insurance, atau menggunakan bahasa istilahnya itu menggunakan bahasa Arab ya, yang menggunakan takaful. Di Saudi Arabia sendiri itu bukan menggunakan takaful, tapi menggunakan ta'awun. Jadi tolong menolong. Jadi karena memang konsepnya kembali tolong menolong, entah itu saling melindungi, membantu sesama, apapun namanya, ya konsepnya sebenarnya sama, Bu. Takaful itu sorry Pak, takaful itu asal katanya yang saling melindungi gitu ya? Saling melindungi, takaful ya. Iya, jadi masing-masing punya interpretasi terhadap penggunaan kata itu, tapi sebenarnya yang dimaksudkan sama ya, adalah asuransi syariah gitu ya. Betul Ibu, tetapi yang ingin saya tekankan sebenarnya ada lembaga keuangan yang juga menggunakan konsep syariah, tetapi sebenarnya bukan asuransi syariah atau takaful atau ta'awun. Sebagai contoh misalnya apa ya, gimana saya menyebutnya, mungkin saya tidak sebut ini ya, tapi kayak nambah buah lemon gitu ya, lemon.com gitu ya, itu ada di Amerika, itu juga menggunakan konsep yang sama. Jadi orang itu mendonasikan ke satu rekening. Nah, rekening itu digunakan untuk kalau seandainya di pesertanya itu pemegang polis itu ada yang mengalami musibah, entah itu kebakaran, kecelakaan dan sebagainya. Nah, ketika ada kelebihan, mereka juga langsung kelebihan itu tidak diambil oleh si pengelola atau perusahaan, langsung didonasikan lagi ke lembaga sosial lainnya. Jadi sebenarnya sama itu konsepnya, tapi mereka bukan menggunakan syariat Islam, tetapi konsepnya sesuai dengan syariat Islam. Jadi artinya dan itu bukan cuma untuk orang Islam berarti ya? Itu malah kalau boleh dikatakan sana justru untuk non-muslim, untuk rumah ibadah lain malah. Jadi artinya untuk ibadah non-muslim di sana. Jadi pengelolanya itu justru itu tadi donasinya itu diberikan kepada rumah-rumah ibadah non-muslim, karena memang tidak menggunakan syariat Islam, tetapi memang menggunakan peserta-pesertanya itu terbuka, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya konsep yang ada di asuransi syariah ini sebenarnya universal. Artinya bisa diterapkan di agama lain pun.
konsepnya tolong menolong. Jadi apalagi bangsa Indonesia, kita kembali mundur lagi kalau kita nilai luhur, atau mungkin kalau waktu saya masih sekolah, zaman SD, zaman apa namanya masih kecil dulu, ya itu kan. Zaman gotong royong ya. kita sering sekali mendengar gotong royong dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau waktu seumuran saya mungkin ya, seumuran saya ketika ada mendengar berita ada dari teman kita yang orang tuanya meninggal atau sedih meninggal, itu kan kita sering ibaratnya ngumpulin donasi ya, entah itu namanya uang kerahiman, uang kadedeh atau apapun namanya, uang duka. Nah itu kita kumpulkan. Itu kan sebenarnya sama konsepnya. Ketika ada orang yang mengalami musibah, kita sebenarnya berpatungan untuk membantu atau memberikan santunan kepada yang bersangkutan. Nah sedikit perbedaannya, dikelola secara lebih terukur dengan hitung-hitungan aktuaria dan seterusnya, jadilah konsep asuransi syariah. Jadi uang yang tadinya dikumpulkan belakangan, sama seperti donasi-donasi bencana alam, kan dikumpulkan dulu, ada bencana baru dikumpulkan. Nah di asuransi syariah, uang itu dikumpulkan dulu. Kalau tidak terpakai, nah itu menjadi hak atau milik dari si peserta itu sendiri. Kalau tidak terpakai, pilihannya adalah apakah dibagikan kembali atau disimpan dulu untuk ya berikutnya gitu. Oke, tadi kita dengerin kata apa dikelola secara aktuaria ya Pak. Mungkin bisa dijelasin lebih lebih membumi gitu ya, yang dikelola secara aktuaria itu apa? Karena bahasa aktuaria itu nggak ngerti mungkin secara umum ya. Baik Ibu. Ya walaupun sebenarnya istilah aktuaria ini sekarang jadi satu jurusan perkuliahan yang paling populer di Indonesia saat ini ya. Gitu. Nah itu makanya Pak, saya nih akan nanti manggil nih di Brani menceritakan mengenai sekolah asuransi itu supaya istilah-istilah itu jadi dipahami oleh teman-teman gitu ya. Sekalian informasi juga, contoh anak saya itu kekeh di statistik. Karena saya bilang geser dikit deh bang, gitu masuklah aktuaria gitu, nggak mau. Karena kesannya kalau aktuaria itu di asuransi. Gitu. Nah, tapi pengertian aktuaria itu mungkin tidak jauh berbeda dengan statistik dan matematika, perhitungan-perhitungan yang memang bukan berarti manusia itu lebih pintar, lebih hebat, tetapi itu menggunakan perhitungan statistik supaya prediksi kedepannya itu lebih saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sih sebenarnya Bu, bukan berarti misalkan mohon maaf nih, misalnya ada orang umur 10 tahun dibandingkan dengan orang yang usianya 70 tahun. Kalau secara statistik, usia yang 70 tahun itu akan lebih cepat meninggal, akan lebih mudah meninggal. Saya belum nyampe 70. Makanya saya sengaja ambil yang jauh lagi gitu Bu. Tetapi apakah faktanya seperti itu? Nah ini yang perlu kita luruskan kembali, bahwa bukan berarti anak yang umur 10 tahun itu bukan berarti dia akan umurnya lebih panjang lagi dibandingnya 70 tahun. Tapi secara hitungan statistik dan ibaratnya secara umum ya, apalagi kita bicara katakanlah populasi yang ribuan, ratusan ribu atau jutaan atau miliaran manusia, ya secara umum ya seperti itu. Seperti itu sih Bu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Kalau tadi kita dengarkan bahwa asuransi syariah itu sebenarnya itu berlaku secara universal, karena konsepnya sebenarnya adalah konsep tolong menolong dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi sebenarnya bukan milik muslim, tetapi juga milik semua orang di muka bumi ini, gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita ingin tahu bahwa sebenarnya itu konsep asuransi ya. Kenapa atau mengapa sih sebenarnya muncul si asuransi syariah ini? Sementara kita tahu bahwa sebelumnya udah ada yang dikenal adalah asuransi konven, atau itu hanya sebuah istilah aja sih sebenarnya, konven sama syariah itu Pak Erwin? Baik, ini kalau boleh sharing lah ya, sharing pengalaman dan latar belakang pendidikan maupun pengalaman. Saya pernah di Malaysia, pernah di Saudi, pernah di London di UK, bahkan pernah di awal pertama kali saya kerja itu justru di Lloyd's of London itu. Dan itu asuransi semua. Asuransi semua. Itu asuransi semua teman-teman, bayangin. Makanya kenapa saya manggil Pak Erwin di sini supaya lebih lebih membuat teman-teman lebih yakin dengan asuransi itu seperti apa, karena Pak Erwin sudah melakukan itu ya selama bertahun-tahun ya Pak Erwin. Ini kalau misalnya audiensnya jangan-jangan Ibu, saya pertama kali kerja itu tahun 1999 di London, di Lloyd's of London. Jadi jangan-jangan
pemirsanya belum lahir jangan-jangan ya. Tapi artinya gini, ini kalau mundur sedikit, yang ini anak milenial, anak milenial jangan belum lahir karena iya. itu berarti masih 99 aja udah mulai bekerja gitu. Iya, Tapi betul. kembali lagi artinya bahkan kalau boleh di sedikit juga Ibu bahwa gelar profesi saya takaful itu dapat dari Charter Insurance of Institute di London. Oke. Jadi selain yang ada di Indonesia, saya juga dapat di Indonesia, tetapi juga dapat dari yang global dari internasional itu dari CII. Iya. Nah ini di situ di London itu juga saya belajar tentang tanda petik ya studi perbandingan antara apa yang berlaku di Indonesia, di Malaysia, di Timur Tengah maupun di Eropa. Oke. Sehingga memang namanya asuransi syariah ini bagian dari kalau kita mundur sedikit ini bagian dari muamalah. Iya. Jadi ini ya Pak, sempurna ya. Jadi ada Asia dibuat perbandingan ya, Asia, Eropa Dan Timur Tengah. dan di Timur Tengah. Iya. Luar biasa ya. Jadi artinya gini, karena konsep ilmu muamalah sehingga bisa jadi apa yang berlaku di Indonesia bisa jadi berbeda dengan apa yang berlaku di Malaysia. Bisa jadi berbeda dengan apa yang berlaku di Timur Tengah. Bahkan Timur Tengah pun juga berbeda. Tadi saya di awal saya sampaikan bahwa di Saudi juga berbeda dengan negara tetangganya di Bahrain ataupun Qatar. Betul. Di Eropa pun baik di Inggris maupun di Eropa daratan itu juga bisa jadi perbedaan penerapan. Karena gini, karena asuransi syariah ataupun katakanlah lembaga keuangan syariah ini kan sebenarnya masuk ke ranah muamalah. Muamalah itu sebenarnya diperkenankan semuanya itu boleh. Boleh. Mau berteman, mau bertetangga, mau belajar, mau berdagang, segala itu boleh. Sepanjang ada hal-hal yang tidak diperkenankan atau diharamkan. Nah, tadi Ibu menyatakan bahwa kenapa sih udah ada konvensional lalu kenapa jadi syariah? Jadi syariah, betul. Nah, ini sebenarnya kalau mau mundur lagi mungkin ya kalau asuransi konvensional itu sudah ada sejak zaman Hammurabi, Bu. Wah, itu mundur berapa ribu tahun sebelum berapa Hijriah tahun sebelum Masehi, sebelum Masehi, ya, ada di Babilonia segala macam sudah ada ininya. Nah, kalau mundur lagi kalau konsep kalau menolong di Islam juga sudah ada sejak Piagam Madinah. Jadi betul. Di 14 abad tahun yang lalu. Jadi artinya kalau mundur semua mundur ada. Tapi kembali lagi bahwa apa yang ada di asuransi syariah itu boleh dikatakan sebagai penyempurnaan karena ada beberapa hal yang sebenarnya dilarang oleh agama utama dan keyakinan utamanya agama Islam, agama Nasrani dan agama Yahudi itu sebenarnya sama-sama melarang adanya riba, Bu. Sama-sama melarang adanya riba. Jadi riba bukan cuma Muslim ya, Pak Erwin, tapi agama lain pun juga tiga melarang agama yang riba. saya ketahui seperti itu Nasrani dan Yahudi. Oke. Jadi sama-sama melarang riba. Jadi riba itu apa sih? Riba itu kalau secara simpelnya adalah pertukaran uang atau nilai uang yang katakanlah tadinya 100 lalu berubah menjadi 110 atau menjadi 101 itu menjadi riba. Atau kebalikan dari 100 menjadi 90 pun menjadi riba pertukarannya. Nah, inilah yang menjadi concern dan perhatian dari para ulama dan para alim ulama ya utamanya di Indonesia maupun di negara-negara lain di semua bahwa ketika asuransi konvensional itu melakukan pertukaran antara si pemegang polis dengan perusahaan asuransi karena itu karena perjanjiannya hanya pertukaran antara perusahaan sama si pemegang polis. Iya, karena dengan membayarkan premi maka akan diberikan ganti rugi. Betul. Di situ konsep itu perjanjiannya. Sementara jadi premi itu adalah uang, ya kan? Misalnya dia bayar 1 juta. Terus kemudian kalau terjadi risiko maka perusahaan akan membayarkan misalnya taruh 100 juta gitu ya, Pak. Jadi uang yang dipertukarkan gitu. Itu yang kemudian dianggap bahwa itu masuk kategori riba. Atau berikutnya juga ketika dia bayar 1 juta, tetapi di akhir sampai dengan akhir perjanjiannya tidak ada uang yang dibayarkan karena tidak ada klaim, maka nol. Itu pun termasuk kategori riba, Ibu. Karena seharusnya ketika dia menyetorkan gitu ya, harusnya yang disetor itu harusnya balik kalau tidak terjadi. Konsepnya adalah pertukaran. Kalau pertukaran. Pertukaran. Benar. Nah, kembali kalau di asuransi syariah, karena konsep dan di perjanjian juga adalah dengan menghibahkan atau mendonasikan. Jadi akadnya seperti itu, Bu. Saya mengambilnya simpel gini, Bu. Barangkali kalau orang Muslim ke masjid atau orang Nasrani ke gereja, ketika kalau Muslim itu masukin ke tromol, ketika Nasrani ke kolektif, ketika dia masukin uang 100 perak, dengan dia 10.000, dengan 100.000, apakah ada perbedaan dia mendapatkan fasilitas di masjid tersebut misalnya? Apakah dengan karena cuma 100 perak maka dia nggak boleh wudhu di situ?
Iya. Nah, atau dia kebagian di soft paling belakang atau di luar. Iya. Karena dia lebih kecil bayarnya. Apakah dengan 10.000 dengan 10.000 dia oke bisa masuk, bisa menikmati oke lah udah ada AC-nya gitu ya. 100.000 lalu berarti ada di soft paling depan. Nah, bukan seperti itu, Bu. Mungkin berbeda kalau kita dengan hadir di konser. Ketika dengan bayar 100 perak misalkan gitu, nonton dari ya dengan suaranya doang di Paling luar. belakang gitu ya, nggak kelihatan. Kalau mungkin gitu. kalau katakanlah 10.000 tadi mungkin duduk. Iya. Ketika 100.000 mungkin festival dan sebagainya lah gitu, atau mungkin 5 juta di backstage misalnya. Nah, itu beda, Bu, karena itu adalah pertukaran. Yes. Tetapi ketika konsepnya itu adalah donasi, hibah, sumbangan, maka tidak ada Yang tadi tolong. tidak ada ekspektasi untuk mendapatkan kembali dalam bentuk fasilitas ataupun dalam bentuk uang lainnya. Nah, jangan-jangan tadi, Bu, 100.000 dia paling depan. Ya saya 1 juta deh, biar di depan imam. Iya. Ya. Berarti disalatin. Malah duluan Enggak, disalatin di duluan. Itu jadi itu kalau konsepnya memang artinya ini bentuknya kan tujuannya adalah donasi ya, nggak bisa hitung-hitungan balik gitu loh, Bu. Seperti itulah kira-kiranya. Itulah ya, itu makanya kenapa sih asuransi syariah itu kemudian ada gitu ya, Pak? Iya, nah ini kembali tadi dia konsep universal tadi, Bu. Sedikit barangkali kalau kita menggambarkan kenapa ada makanan dan ada makanan halal. Iya. Makanan halal itu bisa dinikmati oleh siapa saja, Bu. Betul. Muslim, non Muslim, siapa Betul. saja. Bahkan ada satu kecenderungan katakanlah di Jepang, mereka lebih masuk ke makanan halal karena lebih higienis dengan menggunakan MSG yang lebih rendah. Karena kategorinya karena bukan cuma halal sebenarnya, itu toyib juga, jadi baik gitu. Artinya asuransi syariah juga sebenarnya welcome kepada semua, bisa dipakai oleh semua gitu. Nah, kalau makanan haram tadi mungkin terbatas hanya mungkin yang limited ya, Bu ya, limited. Tapi begitu makanan halal itu menjadi universal karena bisa dinikmati semua orang. Dan ini semua sebenarnya kembali ke satu konsep dasar Islam rahmatan lil alamin. Islam itu harus hadir memberikan rahmat, keberkahan, kebaikan bagi semua alam semesta. Bukan cuma umat Ibu, jadi alam semesta jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita punya lihat di luar ada pohon kering yang mesti dipotong, ya kita potong. Itu kan termasuk kebaikan gitu, Bu. Atau katakanlah ketika kita jalan-jalan lalu rumputnya jangan dirusak, itu kan sebenarnya bagian dari situ juga sebenarnya. Jadi bukan hanya bermuamalah sesama manusia, sesama makhluk. Bahkan diajarkannya pun simpelnya ketika kita ingin menyembelih binatang pun tidak boleh menyakiti binatang tersebut. Jadi di situ Bu konsepnya sih sebenarnya. Oke. Iya, menarik sekali teman-teman ya. Pingin tahu lebih jauh lagi, cuman masalahnya waktu kita nggak memungkinkan juga untuk itu ya. Jadi saya pikir saya akan menggali lebih jauh lagi, tapi nanti ya pada episode berikutnya gitu. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.